warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Agus Rianto dengan tugas aksi nyata 1.4 Budaya Positif. Tujuan pembelajaran khusus sebagai berikut. Kau adalah bahagia dan deritaku. Kau adalah gembira juga dukaku. Kau selalu membuat aku gairah. Kau terkadang membuat aku kecewa. Aku rela aku cinta. Aku rela aku cinta. Kau adalah bahagia dan deritaku. Kau adalah gembira juga dukaku. Nanti kalau saya bilang merah, paham ya? Kalau saya bertanya, Ketika kau kembangkan sayang cintamu, mengapa hasrat jiwa bahagia hatiku. karena fotonya jangan salah ya. B, kepala, lutut, kaki, Ketika kau palingkan kasih sayangmu, menjauhi diriku, kelompok dua, dua orang, ketiga, tangan kelompok dua, ulangi taruh lagi. adalah gembira juga duka. Menang kelompok ini ya, dapat tiga ya. Lagi, Terkadang membuat hati kecewa. ya, kepala, pundak, kepala, pundak, Aku rela merah. aku cinta. Dua, yang dapat satu, dua, nomor ini ketiga, menang kelompok dua.
jelaskan selama itu belajar ya, kita harus menghindari hal seperti itu ya. Itu menurut keadaan Bariska bagaimana? Baik ya. Apalagi kalau berbuat seperti itu, satu bertentangan dengan nilai agama kan, nilai agama. Nah, kemudian walaupun tidak di sekolah, di luar sekolah tetap tidak boleh itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alamutipasi, saya dari kelas 11 IKM 4. Saya diajar informatika oleh Pak Agus. Di sini saya akan memberikan pendapat tentang pembelajaran Pak Agus. Menurut saya pembelajaran Pak Agus itu santai, fleksibel, dan mudah dipahami. Dan juga Pak Agus seringkali melakukan ice breaking agar kami tidak jenuh dan tetap happy dalam menjalankan pembelajarannya. Menurut saya itu lumayan menyenangkan, dan untuk kedepannya semoga Pak Agus lebih menyenangkan dan lebih seru pelajarannya. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok kecil banget nih, Pak. Mulai saja ya Bu, mulai dulu ya, biar tidak lama. Saya mulai Bapak Ibu, sambil nunggu yang lain. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Terima kasih pada malam hari ini kita dapat berkumpul di webinar budaya positif sekolah. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Agus Rianto, Salam Guru Penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini, pada malam hari ini, kita dapat diberikan kesehatan dan kesempatan nikmat yang luar biasa dari Allah SWT, sehingga dapat berkumpul di ruang virtual ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita niatkan belajar sholat ini mendapatkan ridho dan pahala dari Allah SWT.
Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan saatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Tuhan. Yang pertama saya ucapkan selamat datang Ibu Titi, pelapor kesempatan Ibu Menu, selaku Wakil Pak Kapto, selaku Ketua TPMPS dan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Izinkan saya share materi terlebih dahulu. Saya langsung dari tanpa ini. Bisa terlihat di Bapak Ibu nggih? Kanvas saya bisa terlihat. Oke, alhamdulillah. Gimana Bapak? Oh iya Ibu Ana, Wakauma, selamat datang Ibu. Terima kasih untuk kesempatan hadir di ruangan kolaborasi ini. Ada Mami Loka, monggo. Selamat datang. Baik Bapak Ibu, untuk kesepakatan belajar pada malam hari ini, yang pertama Bapak Ibu bisa dilarang merekod, ya. Dilarang merekod, kemudian menyalakan mic ketika bertanya, kalau tidak di mute, kemudian bisa raise hand untuk bertanya, kemudian kita sepakati waktu untuk belajar kita 1 jam saja, nggih, Bapak Ibu, nggih. Untuk diseminasi budaya positif ini 1 jam saja, kita tutup nanti di pukul 8 lebih. Langsung saja Bapak Ibu, ini diseminasi dari hasil belajar saya di guru Punjak tentang budaya positif. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu tentang budaya positif namanya dengan disiplin. Nah, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau menjawab, setuju tidak? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Monggo, angkat tangan terlebih dahulu. Ya, Mami Loka, monggo. Bu Titik, monggo, Bu Titik. Bu Ana, monggo, Bu Ana. Mic-nya dinyalakan terlebih dahulu. Ya, Mami Loka, monggo, Ibu Loka. Nggih.
Terima kasih Bu Dwi Lokal. Monggo selanjutnya Ibu Titik. Oh iya, iya mohon maaf suaranya lagi hilang ya. Ya, ya setuju. Bu Ana, monggo Bu Ana. Bu Ana. Nggih. Nggih, terima kasih. Mungkin ada lagi? Iya, tadi jawaban dari Ibu Loka, intinya setuju. Kemudian dari Ibu Titik juga setuju. Kemudian dari Ibu Ana juga setuju. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantoro itu mengibaratkan bahwasannya pendidikan kita adalah lahan, di mana kita menumbuhi benih-benih padi ataupun yang lain di lahan kita. Nah, lahan yang kita berikan benih-benih tadi itu adalah perumpamaannya adalah murid-murid kita, dan lahan itu adalah sekolah kita. Harapannya dengan benih-benih tadi tersebut kadang benihnya ada yang bagus, ada yang kurang bagus, namun dengan lahan yang kita rawat, kita pupuk, kita beri air, dan sebagainya, benih yang tidak bagus pun akan tumbuh kembang dengan baik. Kalau benih yang bagus pun mungkin akan tambah baik hasilnya nanti. Itu harapan Ki Hajar Dewantoro, filosofinya seperti itu, dan kita lebih berpihak kepada murid. Nah, perubahan paradigma ini ada contoh kepalan tangan. Misalkan ada A dan B, ini adalah Bapak Ibu dan teman Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan tangan ini kepal. Nah, teman Anda B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, bahkan apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangannya atau tetap akan menggenggam, ya, tidak mau dibuka? Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Nah, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tersebut? Gimana? Dari Bu, siapa yang angkat tangan? Bu Ana ya, Bu Ana monggo. Oh, ya, berarti bertahan G, jangan dilepas G. Ya, mungkin ada tanggapan lain? Bu Titi, monggo. Siapa nih yang tadi lagi? Pak Prapto, monggo Pak Prapto.
Suaranya kecil sekali, Pak. Oh, jawabannya sama dengan Bu Anang. Nggih, nggih. Baik, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi ini adalah bervariasi ya, antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Mungkin ada yang bersedia membuka karena dirayu, dipaksa, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu, siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya. Jelas yang memegang kontrol itu adalah tentunya yang kepalan tangan ya, berarti kita sendiri. Ya, artinya apa? Yang membuka atau menutup kepalan tangan itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kita mau berusaha untuk menutup kepalan tangan tersebut atau mau akhirnya salah membuka. Nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya ya, kemudian berkembang dan dinamakan choice theory, ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Hubungannya apa? Hubungannya dengan paradigma ini adalah dengan murid kita. Ilusi guru mengontrol murid. Kita seringkali terkadang memaksa murid untuk berbuat sesuai dengan keinginan kita. Nggih, kadang-kadang itu Bapak Ibu nggih. Terkadang kita seperti itu. Nah, pada dasarnya itu kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sebagai guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Artinya kadang kita meminta murid melakukan sesuatu, kamu harus seperti ini. Terkadang murid kita tidak semuanya mengontrol diri mereka, menerima apa yang kita inginkan. Nah, artinya ketika murid mematuhi yang kita inginkan, dia membuka dirinya untuk dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Karena dia mungkin takut dan sebagainya, sehingga mematuhi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Artinya di sini yang megang kontrol adalah Bapak Ibu guru. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau dalam hal ini adalah pendidikan, ini adalah bentuk-bentuk kontrol Bapak Ibu. Yang mana ini adalah segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Contohnya,
buang sampah pada tempatnya. Ini adalah penguatan positif. Ini mempengaruhi murid agar selalu melakukan perilaku tersebut ya. Nah, usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bidikan kita, atau bisa jadi murid tersebut jadi tergantung pada apa yang kita sampaikan sebagai guru. Itu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi tadi yang kedua bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi dengan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Mereka akan menyadari kesalahannya. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan kontrol? Ini Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Bapak Ibu guru yang berbahagia, kita semuanya tentunya paham ya untuk kita dalam menangani murid-murid kita, dalam mengontrol murid-murid kita. Nah, kaitannya dengan stimulus respon dan teori kontrol. Nah, siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, kebutuhan kita itu berbeda. Stimulus responnya semua orang melihat hal itu hal yang sama. Nah, teori kontrolnya setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Kadang kita pemilik responnya adalah perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda atau kita yang bisa mengontrol diri Anda atau diri sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat didikan gagal. Ya, misalnya kita memaksa, ini ada saat didikan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus tentang pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya model berpikir menang. Nah, kaitannya dengan makna disiplin. Apakah makna disiplin itu? Kita sering mengartikan disiplin itu adalah mematuhi tata tertib. Kenapa nggih Bapak Ibu nggih? Biasanya seperti itu nggih. Nah, dalam merasa menciptakan lingkungan positif,
salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin di sekolah, khususnya di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Menurut Bapak Ibu bagaimana di sekolah kita? Untuk kedisiplinannya, apakah sudah efektif? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Dan apa kaitannya dengan nilai kebajikan? Nah, disiplin sendiri itu dari bahasa Latin adalah disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ternyata seperti itu. Anak-anak kita disiplin kecenderungan adalah menggunakan kata disiplin dengan tidak nyaman, dengan mematuhi aturan itu tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal disiplin sendiri adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai mereka yang percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, harapannya mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Jadi, motivasi dalam diri yang dampaknya adalah jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka terkadang kan mematuhi sebuah aturan karena takut dihukum, gitu ya, ataupun agar mendapatkan hadiah. Nah, mereka akan tetap berlaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Itu tujuan dari disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Diana dosen mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi ketika murid-murid kita meyakini atau mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi dalam dirinya itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Artinya tidak ada paksaan dalam diri kita. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita sudah kenal ya, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila nih Bapak Ibu. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif.
Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, di sini Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, Bapak Ibu, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin dalam diri mereka, dari motivasi intrinsik mereka. Jika kita tidak memiliki motivasi intrinsik atau internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, biasanya yang terjadi pada murid-murid kita itu adalah masih motivasi eksternal. Internalnya belum. Kesadaran dalam dirinya mungkin belum semua, masih karena ketakutan akan hukuman, masih eksternal. Bapak Ibu guru yang berbahagia, tentunya pemikiran-pemikiran tentang konsep disiplin oleh Ki Hajar Dewantara yang saya dapatkan itu akan indah ketika tercipta di dalam lingkungan belajar kita. Karena sejatinya adalah kita ingin menciptakan lingkungan pendidikan yang baik agar tujuan pendidikan itu tercapai. Tentunya tidak lepas dari peran dari Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang seperti apa yang ada, yang bisa kita sampaikan atau kita sepakati terhadap murid kita. Yang pertama pada sikap murid ada toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian 9 pilar karakter ada cinta Tuhan dan benar ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, kedamaian dan kesatuan. Itu beberapa nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali nilai kebajikan yang Bapak Ibu guru bisa menggalinya. Termasuk ada tenggang rasa, gotong royong, rendah hati, kemudian bersyukur, integritas, itu adalah nilai kebajikan yang ada di organisasi atau institusi kita. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya?
Ini adalah motivasi eksternal. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ya, mengharap imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Nah, untuk menghargai diri sendiri, ini motivasi internal. Ini adalah tujuan yang kita inginkan, yaitu tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Harapannya seperti itu. Nah, kaitannya dengan merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, ini adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi harapannya murid-murid kita itu tidak hanya dia bergerak karena diperintah, tapi dia bisa memerintah diri sendiri, sadar akan diri sendiri. Ada motivasi internal, bukan eksternal. Ada Pak Ustadz. Selamat datang Pak Ustadz, monggo. Mohon maaf ini. Pak Ustadz Sabto. Nggih, matur nuwun Pak Ustadz. Nggih. Saya lanjutkan, dihukum oleh penghargaan. Terkadang kita memberikan penghargaan, ya, menurut Bapak Ibu itu sebuah hukuman atau bukan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang kita membujuk. Ternyata ketika kita memberikan sebuah penghargaan kepada diri itu sama dengan halnya hukuman. Karena dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Saya kalau tidak mendapatkan sesuatu itu, saya tidak akan mengerjakan. Bukan dari internalnya, motivasi intrinsiknya dari mereka. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Saya sebentar. Dihukum oleh penghargaan. Contohnya saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada murid kita agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Sikon. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman
adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dan menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, itu dalam jangka waktu yang pendek. Itu akan efektif. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain, saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Itu kenapa penghargaan tidak efektif, karena terkadang mengharapkan suatu penghargaan dan jika tidak akan mendapatkannya, dia akan kecewa dan berkecil hati. Jika tidak memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Contohnya orang yang berusaha berhenti merokok, seorang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Benar ya Bu, kata seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ini Bapak Ibu. Ternyata dari yang apa saya dapatkan, penghargaan juga bisa menghukum. Nah, dihukum oleh penghargaan. Untuk menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi untuk. Monggo Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bagaimana terhadap penghargaan yang menghukum? Ya, mau Bu Dwi Loka, monggo. Iya. Nah, hmm.
Nggih. Ya, betul. Terima kasih Mami Loka. Ya, Mami Loka, eee, paradigma perubahan tadi yang awal, stimulus respon dan kontrol nggih. Nah, ya kontrol diri, ya. Itu tidak ada salahnya Mami Loka. Kemudian harapannya itu di sini murid kita itu lebih ke motivasi intrinsik mereka gitu. Lebih mengontrolnya, mengontrol dalam diri gitu. Selain dari eksternal. Kemudian untuk penghargaan yang saya dapatkan, Mami, saya juga awalnya seperti Mami. Loh, penghargaan kok ternyata apa menghukum ya, tidak dianjurkan dalam dalam pendidikan ini gitu. Awalnya seperti Mami sama. Banyak teman-teman saya juga demikian menanyakan seperti itu, Mas. Setelah uh, di belajar grup gerak ini ternyata harapannya agar dari itu kan ada jangka pendek dan jangka panjangnya ya, itu biar tidak jangka panjangnya itu tidak mereka itu melakukan sesuatu kalau nggak mendapatkan itu mereka kan berhenti melakukannya gitu Mami. Kalau sekedar misalkan apresiasi itu malah malah diperkenankan apresiasi apresiasi terima kasih kemudian bagus itu malah diperkenankan untuk apresiasi Mami. Ya, ini jadi bahan diskusi Mami, nanti bisa saya diskusikan kembali dengan pengajar praktiknya, ataupun bisa ada Pak Nanang mungkin TGP Angkatan 8, ada enggak ya? Bisa membantu menjawab. Pak Nanang oh ya. Pak Nanang, monggo Pak Nanang. Membantu menjawab diskusi kita. Pak, suaranya Pak, di saya kok kecil ya? Oke. Monggo Pak Nanang. Dibantu Mami Biloka untuk penghargaan. Karena memang materinya kan banyak sekali, tapi saya ambil itu aja. Iya, 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 iya.
Matur nuwun sanget tenan Bu Winota, mau Winota? Iya. Nanti ikut guru penggerak Bu Winota. Sama, kita sama-sama belajar Bu Dwi. J. Sementara untuk budaya positif di modul 1.4 yang saya pelajari, kalau Pak Nana sudah jauh ya. Kalau penerapannya, nyatanya Bu, di yang saya pelajari ini lebih ke nantinya endingnya di sini adalah keyakinan kelas, keyakinan kelas. Ya, jadi mungkin dalam penyampaiannya saya kurang runtut sehingga memang untuk pemahamannya kalau dari awal gitu Pak Nana ya dari kita modul ini banyak sekali mulai dari diri ketika kita tayangkan di di sini mungkin nggak sampai 21. Makanya saya tadi bingung ya, aduh saya ngambil dari mana? Iya, di situ juga ada apa namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi gimana nang ya? Pak Nanang mohon dibantu untuk apa identitas suksesnya disiplin itu kan kita ya sering kali kan memberikan hukuman ya Dwi ya. Nah, harapannya di sini dilakukan untuk hukuman yang selalu kadang dulu sebelum saya mengikuti grup gerak mungkin saya sering melakukan ya termasuk hukuman fisik gitu ya. Nah, harapannya di sini yang ditekankan di kita agar anak itu dia lebih ke tadi motivasi intrinsnya. Jadi lebih ke perilaku yang positifnya itu. Kalau bi- kalau bisa lebih ke konsekuensi dan restitusi. Oke, Pak Nana, mau dibantu Pak Nana barangkali saya salah. Oke, 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 oke. Oke, 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 Mami. Saya dulu juga itu mau memberikan reward ya sama anak, kadang saya kasih uang gitu ya, tapi ternyata itu anu ya, salah gitu. Iya. Betul. Oke, lanjut ya. Iya. Matur nuwun kami. Nah, nih bentuk program kebajikan apresiasi dalam memberikan apresiasi pengakuan ini yang perlu diingat adalah memberi pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Mungkin seperti itu Mami yang secara pribadi. Jadi kalau kita berikan apresiasi lebih apa ya, anak itu nggak merasa iri gitu. Misalkan anak secara pribadi khusus, beri pengakuan pada semua murid secara bergantian boleh. Dan beri pengakuan secara konsisten serta fokus pada proses. Kita lanjutkan sebelum nanti berakhir nanti nambah sedikit waktunya nggak apa-apa juga ya. Ini keyakinan kelas di sini yang mungkin saya baru membuat keyakinan kelas di kelas 11 IKM 4 aksi nyata saya itu pun belum jadi tak tanyakan sudah dibuat tapi belum dibuat tempel di dinding malah Pak Nanang terlebih dahulu ini keyakinan kelas di kelas 11 IKM 3. Nah, Bapak Ibu belum masuk ke keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Kemudian mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif?
Ini ada kaitannya dengan biaya sekolah. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan? Nah, ini ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawaban kita kemungkinan untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun. Ini kenapa namanya keyakinan. Tapi ada juga yang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, dan apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami. Jadi untuk keyakinan kelas ini harapannya dibuat itu dari mereka sendiri, murid sendiri. Mereka yang meyakini. Kalau selama ini kan adanya peraturan sekolah yang dibuat oleh kita tanpa melibatkan murid. Nah, harapannya dengan keyakinan kelas nanti itu murid dari dalam diri mereka apa yang mereka patuhi terhadap sekolah ini. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, ini mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah atau kelas untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah kelas. Jadi, kalau kemarin saya tanyakan Pak Hana itu, kalau keyakinan kelas itu ya turunannya dari peraturan. Peraturan yang ada, kemudian keyakinan kelas ataupun budaya ya Pak, budaya yang ada, peraturan kelas disepakati oleh murid. Mereka mencurahkan pendapat mereka, apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak, nanti kita diskusikan. Nah, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil surat pendapat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jika ada yang menyampaikan jangan berlari di kelas atau koridor, itu kan jangan itu kalimat negatif. Maka kalimat positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Janganlah membuang sampah sembarangan, diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian setelah tadi menyusun keyakinan kelas dan prosedur, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat atau yang sudah disampaikan oleh murid-murid tadi. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan tulis di sana masih banyak peraturan-peraturan. Selanjutnya ada murid-murid untuk menentukan nilai kebajikan itu dari peraturan. Contoh, dengan di kelas, dengan guru, datanglah tepat waktu berada di bawah satu payung. Ya datanglah tepat waktu berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling dengarkan guru, datang itu ini maksudnya adalah saling
pribadi atau nilai kebajikan. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Nah, kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau keyakinan Islam. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan untuk beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, sekitar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akhirnya sulit berjalan. Ini harapannya nanti Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas, ini nggak usah banyak-banyak, 3 sampai 7. Saya kemarin melihat di kelas 11 IKM apa ya, 5, ini ya, mereka juga seperti membuat kesepakatan begitu, stempel dalam kelas-kelas per kelompok seperti itu. Tapi itu terlalu banyak mungkin menurut saya. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Nah, kemudian keyakinan kelasnya yang sudah jadi diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat warga kelas. Nah, ini Bapak Ibu ada peraturan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini menurut Bapak Ibu, keyakinan kelasnya apa? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, pakai masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini keyakinan kelasnya apa? Nah, coba bisa di komen, diketikkan di komen, boleh. Ya, nanti sebentar lagi lupa. Aduh, Romai Rama sudah. Ini sudah 1 jam ya. Oke, nah ini. Kalau kembalikan bentuk tempatnya ini adalah bentuk dari keyakinan kelas yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini adalah menghormati orang lain atau hormat. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ini adalah keselamatan, menghormati orang lain juga masuk, ini keyakinan kelas. Dilarang menggunakan narkoba, ini lebih ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker lebih ke kesehatan dan keselamatan. Dan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Keyakinan kelasnya yang bisa kita buat, ya, misalkan dari peraturan yang ada, kemudian kita simpelkan lagi menjadi keyakinan kelas yang seperti ini. Nah, ini contohnya saya cari di Google contoh-contoh kesepakatan atau keyakinan kelas seperti ini, kelas 91, 9C. Jadi kalau dulu mungkin namanya peraturan kelas ya, banyak sekali itu. Nah, ini disimpulkan lagi dengan keyakinan kelas yang disepakati oleh murid dan guru. Boleh nanti Bapak Ibu guru juga membuat kesepakatan, dikasih tanda tangan. Nah, ini selesai. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau tanggapan atau tambahan. Nah, dilarang orang lain berarti saling menghormati. Dilarang dulu saling menghormati. Monggo dari yang raise hand Bu Titik, monggo. Berita monggo berita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
Nggih. Nggak salah. Nggih. 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 Nggih, Bu Dita, berarti Bu Dita secara tidak langsung langsung itu sudah menerapkan itu ya, Bu, ya? Cuma mungkin belum tertempel sehingga mungkin terbaca sama yang lainnya. Sebenarnya keyakinan kelas ini juga bisa dari wali kelas atau eh, guru yang sudah membuat, ya kita tinggal mengikuti saja, nggak apa-apa. Iya, berarti itu Bu perlu dicetak, sangat ulang, ditinjau ulang boleh, kemudian kalau bisa ditempel di dinding gitu ya, agar selalu ingat. Nggih. Pak Ustadz Sabto, Pak Nanang, monggo. Pak Nanang, mohon maaf, ini saya tidak memunculkan semua materi di modul 1.4 ini karena saya lihat waktunya nggak mungkin sampai. Tapi intinya, ya intinya adalah kita mengharapkan di episode ini kita mulai dari eh, apa dalam diri murid-murid. Dari dalam diri murid-murid, kesepakatan yang mereka inginkan, aturannya seperti apa gitu loh, yang dirangkum dalam keyakinan kelas. Nah, harapannya ini nanti Bapak Ibu setelah eh, diseminasi ini, Bapak Ibu silakan, karena banyak kelas yang belum buat keyakinan. Saya melihatnya baru Pak Nanang ya, Pak Nanang ya. Jadi baru Pak Nanang, monggo nggak ada salahnya nanti setelah ini Senin bisa membuat dirembuk kesepakatannya, keyakinan yang mereka yakini. Jadi kalau sudah disepakati diyakini, harapannya mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Tidak hanya sekedar slogan nggih Pak Nanang nggih. Mungkin ada tambahan Pak Bu Wiloka, Bu Titis, atau Bu Menuk, belum ada suaranya Bu Menuk. Bu Menuk monggo nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih, nggih. Motivasi internal. Nggih, nggih Bu. Nggih, laras Bu. Nggih. Eh, menjawab ya nanti tambahan mana Nanang. Nggih, boten napa-napa Bu, kita sharing. Jadi tadi belum saya singgung tentang restitusi nggih Bu. Jadi restitusi itu eh,
apa sih, lebih ke penanganan kita menggali positifnya, hal positifnya. Jadi lebih kita mendorong ataupun lebih menggali positifnya anak. Kalau hukuman yang fisik ini sekarang tidak diperkenankan, Bu. Jadi lebih ke harapannya adalah konsekuensi dan restitusi. Pak Nana bisa menambahkan Pak Nana? Iya, tapi saya belum menyinggung restitusi. Gimana ya? Nggak boleh apa? Tidak dianjurkan mungkin ya. Iya. Iya, iya. Nunggu giliran nanti sih. Nunggu giliran nanti. Mungkin. Iya, iya. Terima kasih Gubernur. Pak Nanan mungkin bisa menambahkan tentang yang dengan Gubernur. Karena saya sendiri terus terang di modul ini juga ini akhirnya cepat. Karena banyak kegiatan juga, kemudian tugasnya yang luar biasa juga. Hanya ya belajar mandiri juga nih Pak Nanang nggih. Jadi pemahamannya pemahaman dari kita. Monggo Pak Nanang. Karena nggih nggih. 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 Nggih.
Siap. Oh iya, 5 positif kontrol nggih. Nggih, pemantau menghukum pemantau. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Nanang, matur nuwun sanget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, itu tadi memang belum semua yang saya munculkan ada 5 posisi kontrol, kemudian 3 revisi, karena saya melihat durasi waktu, eh, itu yang disampaikan Pak Nanang betul sekali. Dan intinya dalam kita penanganan siswa itu untuk sekarang itu lebih menggali siswa untuk menyadari keyakinannya atau dalam diri sendiri menemukan solusinya juga. Itu nanti di akhir di tugas saya dan sebenarnya tadi saya share ya khususnya ini untuk penanganan siswa kita sekarang tidak zamannya bentak-membentak, zamannya memberikan hukuman fisik tidak, namun lebih memberikan secara apa cara kita berdialog juga yang lembut halus dengan tadi menstabilkan identitas ya Pak, kemudian memvalidasi kesalahan mereka biar mereka itu mengakui kesalahannya mereka sendiri bertentangan dengan keyakinan yang disepakati atau belum. Nah, kemudian yang terakhir meyakini ya Pak tadi ya, memvalidasi kesalahan dan meyakini meyakini tindakan ya, meyakini apa Pak Nanang? Ya, ya dengan menemukan solusinya nih Pak nih. Akhirnya dengan meyakini meyakini kelasnya, meyakini yang apa sih bahasanya menanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan apa sudah keyakinan atau belum, sehingga nanti mereka menyadari itu dan menemukan solusinya. Untuk itu Bapak Ibu, terima kasih sekali kehadirannya, menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Meron. Demikian seminasi positif yang dapat saya sampaikan. Nanti kita berlanjut di kegiatan keseharian kita, saling berdiskusi, nggih, Bapak Ibu, nggih. Matur nuwun, saya tutup untuk kegiatan pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak Ibu. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Betul. Nggih, Bu. Nggih, Bu Gita matur nuwun. Bapak Ibu monggo saged. Oh, nyanyi ya Allah. Nanti aja. Matur nuwun sangat Pak Nana. Bu Menu